tidak akan berlama-lama lagi, kita akan mendengarkan paparan yang kelima tentang sosialisasi pajak UMKM dan risiko pemeriksaan pajak UMKM yang akan disampaikan oleh Dr. Deden Tarmidi, SE MAK BKP. Beliau adalah dosen juga di Universitas Mercubuana dan masih fresh doktornya ini. Jadi tanpa berpanjang lebar lagi, saya persilakan Pak Deden Tarmidi untuk menyampaikan paparan. Silakan 10 menit ya Pak ya. Oke Bu, terima kasih Bu Rina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, terima kasih Bu Rina dan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sudah bisa join pada kegiatan PPM ini. Pada kesempatan ini saya coba akan mempresentasikan topik tentang sosialisasi pajak UMKM. Sudah nampak ya Bu ya? Udah ya? Ya sudah Pak, silakan lanjut Pak. Sosialisasi pajak UMKM dan risiko pemeriksaan pajak UMKM. Ya, jadi seperti kita ketahui bahwa UMKM di Indonesia ini memang pertumbuhannya banyak gitu ya. Kalau dari jumlah kuantitas UMKM-nya banyak, mungkin kita sendiri di sekitar kita, Bapak Ibu di Kota Tangerang saja, tadi info Pak Teddy sangat banyak ya, dari sekarang ratusan ribu tercatat sebagai UMKM di Kota Tangerang. Khususnya di Indonesia sendiri memang pertumbuhan UMKM ini banyak, karena orang Indonesia ini ternyata memang senang berusaha, senang membuka usaha sendiri dibanding dengan menjadi karyawan gitu ya. Jika dari ketentuan ya, dari Undang-Undang 20 tahun 2008, UMKM itu apa sih gitu ya? Kalau dari aset dan omset seperti terpampang di layar bahwa usaha mikro kecil menengah itu memang dilihat dari besaran jumlah aset dan besaran jumlah omset gitu ya. Jadi ada, kalau dari asetnya 50 juta berarti masuk mikro, kalau 50 sampai 500 masuk kecil, 500 sampai 10 miliar masuk menengah, usaha besar di atas 10 miliar. Terus kalau dari omset, kalau yang 300 juta omsetnya setahun berarti masuk mikro, kalau 300 sampai 2,5 miliar masuk kecil, menengah 2,5 sampai 50 miliar, dan usaha besar lebih dari 50 miliar. Itu dari ketentuannya. Nah, terus gimana kalau pajaknya UMKM? Ya, nah kebetulan sejak 2016 kita memang ada ketentuan pajak final untuk UMKM yang sekarang berlaku adalah peraturan yang terbaru, peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018. Ya, UMKM itu apa sih gitu? Kalau lihat dari pajak, UMKM itu terbagi dua memang. Jadi pajak orang pribadi itu berarti kita sebagai ya, entitas sendiri ya Bapak Ibu ya, misalnya saya sendiri Deden gitu ya, itu wajib pajak orang pribadi. Ada juga yang berbentuk badan. Badan itu berarti organisasi perkumpulan dari Deden tambah siapa bergabung menjadi buat usaha gitu ya. Baik usahanya apa aja. Jadi kalau di ketentuan pajaknya tidak ada jenis usahanya sih, yang ada itu adalah jenis subjeknya adalah orang pribadi dan badan. Badan itu bisa koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perusahaan terbatas. Terus ada yang kalau tadi di pajak, kalau tadi sesuai undang-undang UMKM, undang-undang pajak yang sebenarnya dijelaskan tentang aset dan omset UMKM, kecil berapa, mikro berapa, menengah berapa gitu ya. Nah kalau di pajak itu ketentuannya adalah tentang batasannya adalah penghasilan brutonya atau omsetnya, yaitu 4,8 miliar setahun. Jadi kalau Bapak Ibu yang omsetnya 4,8 miliar setahun, maka Bapak Ibu boleh menggunakan ketentuan atau kewajiban pajak UMKM atau kewajiban pajak final UMKM. Kalau yang Bapak Ibu misalnya saya udah usaha nih pribadi, atau saya udah punya usaha barengan dengan keluarga, dengan orang tua atau dengan teman gitu, punya usaha sendiri dan
usahanya itu sudah lama gitu, udah lebih dari 1 tahun, 2 tahun udah berlangsung, maka lihat omset di tahun sebelumnya, udah 4,8 miliar atau belum. Jika omsetnya di bawah 4,8 miliar, maka Bapak Ibu boleh menggunakan ketentuan ini, ketentuan PP 23 tahun 2018. Terus gimana kalau misalnya Pak saat ini 2021 saya belum punya NPWP, saya belum daftar NPWP, baik itu pribadi maupun usaha saya gitu. Saya mau bikin usaha baru nih di tahun ini misalnya. Karena misalnya pandemi ini saya di PHK misalnya, atau saya sendiri pengen usaha sendiri gitu di tahun 2021, maka jika Bapak Ibu usahanya baru mendaftar NPWP ya di tahun ini, tahun 2021 baru, maka Bapak Ibu bisa memilih pakai PPh 23 final yang UMKM atau pakai pasal 17 yang normal yang seperti biasa. Terus PP 23 tahun 2018 ya, pajak UMKM itu juga kalau tadi kan syarat-syarat di awalnya, ternyata di pasal 5 dijelaskan kita sebagai UMKM itu juga nggak bisa pakai PPh final selamanya, gitu ya. Kita nggak bisa pakai PPh final selamanya. Di mana dijelaskan di pasal 5 tentang jangka waktu penggunaan PPh final UMKM itu. Jadi kalau Bapak Ibu usahanya sendiri sebagai wajib pajak orang pribadi, maka batasannya 7 tahun. Jika misalnya baru daftar, baru buka usaha di tahun ini, NPWP-nya di tahun ini 2021, maka bisa menggunakan PPh final UMKM ini 7 tahun ke depan, berarti 2021 sampai 2027. Sedangkan kalau Bapak Ibu berbentuk badan atau gabungan ya, badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditan atau firma maksimalnya 4 tahun, sedangkan jika perseroan terbatas maksimalnya 3 tahun. Terus kalau Bapak Ibu misalnya karena tadi di PP 23-nya 2018, berarti kan sebenarnya kalau 2018 sudah menggunakan, dari 2018 sudah menggunakan PPh final, maka tahun 2021 ini kalau Bapak Ibu bentuk usahanya udah berbentuk perseroan terbatas, maka 2021 ini Bapak Ibu udah nggak bisa lagi pakai PPh final, tapi udah langsung beralih ke PPh pasal 17. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi lihat batasannya. Terus juga, nah seperti tadi kalau Bapak Ibu mendengarkan tadi padekan kami ada info selewat tentang PP 23 dijelaskan bahwa omsetnya 0,5% atau 0,5%, betul. Jadi 0,5% dari omset tiap bulan. Nah, bedanya PPh final ini dengan PPh pasal 17 Bapak Ibu, bedanya kalau di PPh final ini Bapak Ibu nggak perlu menghitung laba rugi usaha lagi. Bapak Ibu hanya cukup mencatat berapa omsetnya sebulan, baru bayar pajak 0,5%. Bayar pajak 0,5%. Tapi kalau Bapak Ibu yang tadi di luar syarat-syarat UMKM-nya udah nggak bisa lagi, misalnya udah lebih dari 7 tahun, udah lebih dari 3 tahun untuk wajib pajak PT gitu ya, maka di tahun ini udah nggak bisa lagi pakai yang 0,5% dari omset tiap bulan, tapi cara ngitungnya dari laba baru dikali tarif gitu ya, jadi beda cara ngitungnya. Nah, di PP 23 ini atau di PP 46 dulu mulai 2016 ini digunakan memang untuk menyederhanakan supaya UMKM ini, pelaku UMKM ini gampang gitu, gampang bayar pajak, gampang lapor pajak. Jadi nggak perlu lapor tiap bulan, tapi lapornya di tiap tahun aja, dilampirkan di SPT tahunan gitu, untuk memudahkan, dan cara ngitungnya juga gampang, nggak perlu dikurangi PTKP segala macam, langsung 0,5% kali omset tiap bulan. Tapi Bapak Ibu, ini ada proses gimana caranya kita sebagai UMKM gitu, gimana caranya kita melaksanakan kewajiban kita. Setelah Bapak Ibu punya daftar NPWP ya, daftar NPWP saat ini mengingat lagi masa pandemi, Bapak Ibu bisa daftar NPWP-nya online pakai e-registration ya, e-registration di DJP, bisa daftar NPWP. Kalau sudah punya NPWP, baru Bapak Ibu mengajukan EVIN pun sekarang bisa by email ke KPP masing-masing. By email KPP masing-masing ini kalau di Tangerang ya, wilayah Tangerang, kalau sepengetahuan saya sekarang ada KPP Pratama Tangerang Timur, KPP Pratama Tangerang Barat, sama KPP Pratama Kosambi. Adanya kalau nggak salah di wilayah yang sama, kantornya tuh nggak berjauhan gitu ya. Sedangkan kalau Tangerang Selatan ada Serpong, ada Pondok Aren, udah beda ya. Kalau Kota Tangerang ini adanya 3 setahu saya itu. Jadi Bapak Ibu bisa daftar
ke KPP, daftarnya nggak perlu datang ke KPP, bisa online, daftar NPWP, terus EVIN. Nah, EVIN ini nanti Bapak Ibu bisa bisa searching emailnya masing-masing kantor pajak itu. Kalau Bapak Ibu wilayahnya atau tempat tinggalnya atau tempat usahanya masuk ke wilayah KPP Tangerang, KPP Pratama Tangerang Barat, ya Bapak Ibu emailnya ke KPP Pratama Tangerang Barat. Begitupun kalau wilayahnya ada di KPP Pratama Kosambi misalnya gitu ya. Jadi setelah punya NPWP, ngajuin EVIN namanya. EVIN ini supaya Bapak Ibu bisa masuk ke DJP online ya, pajak.go.id. Jadi Bapak Ibu kalau udah punya EVIN, Bapak Ibu bisa tuh buat e-billing ya, buat e-billing, terus Bapak Ibu setornya bisa pakai ATM, bisa teller bank, internet banking. Jadi semudah itu. Jadi bayarnya tiap bulan, lapornya tiap tahun. Lapor tiap tahun pun dilampirkan di SPT tahunan. Jadi kalau Bapak Ibu sudah punya NPWP, memang kewajibannya kan harus menghitung, menghitung, menyetor dan melapor pajak sendiri gitu ya. Kalau untuk pribadi, kalau badan juga berarti badan. Kalau usahanya dalam bentuk badan atau bergabungan dari orang per orang itu. Pak Deden, waktunya Terus 1 menit lagi ya Pak. Misalnya cara ngitung pajak UMKM. Di PP Pak Deden. 46 tahun 2013 dulu ya, mulai 2013 itu dulu tarifnya 1%. Berubah di 2018 itu tarifnya jadi 0,5%. Jadi cara ngitungnya, setelah Bapak Ibu ngitung tiap bulan, hitung dan setor, nanti baru lapornya hanya dilampirkan di rekapan di SPT tahunan Bapak Ibu. Gitu ya, jadi dari omset, hitungnya memang dari omset, jadi lebih gampang, nggak dihitung dari laba atau dari HPP segala macam. Terus apa namanya? Ini cara ngitungnya, tapi gini Bapak Ibu, mulai tahun 2020 ini ya, dari tahun kemarin semenjak kita terkena pandemi COVID-19 ini, pemerintah telah memberikan insentif pajak. Salah satunya adalah pajak untuk UMKM ini. Kalau tadi kan kalau sesuai dengan PP 23 2018 itu tarifnya 0,5% harus store tadi kan. Prosedurnya harus setor sendiri 0,5%, pakai e-billing, pakai internet banking, terus nanti lapornya di SPT tahunan. Nah, kalau di insentif ini mulai 2020 ya, berdasarkan PMK 44 tahun 2020, terus direvisi jadi PMK 86, dilanjutkan dengan PMK 9 tahun 2021, pemerintah memberikan insentif pajak bahwa PPh final yang 0,5% tadi tidak perlu dilakukan setoran. Artinya UMKM nggak perlu setor tuh 0,5%-nya, insentif dari pemerintah ya. Jadi pemerintah memberikan insentif bahwa PPh final 0,5%-nya ini ditanggung pemerintah. Tapi ada tapinya nih Bapak Ibu. Kalau tadi prosedur awal di PP 23 itu kita tiap bulan setor, tapi lapornya di akhir tahun, tiap tahun di SPT tahunan. Nah, karena ini tiap bulan kita nggak setor, kita ada kewajiban melaporkan realisasi. Nah, laporan realisasi ini juga kita nggak perlu ke KPP, ada di DJP online tadi. Kalau kita sudah punya NPWP tadi, kita sudah punya EVIN, maka kita bisa lapor realisasi secara online di DJP online tadi, pajak.go.id itu ya. Jadi kita punya hitungan nih, kita punya catatan berapa omset kita bulan ini, misalnya bulan Februari 2021 kita berapa omsetnya, terus kita bikin aja SSP atau kode billing, bikin kode billing 0,5%-nya berapa dari omset, tapi kita nggak bayar, kita nggak setor. Nah, dari PPh itu baru kita lapor realisasi di DJP online. Kenapa kita perlu laporan realisasi? Supaya pemerintah tuh tahu berapa sih insentif pajak yang digunakan oleh wajib pajak khususnya UMKM ini. Nah, insentif pajak yang terbaru dari PMK 9 tahun 2021 ini berlaku dari Januari sampai Juni 2021. Jadi sekarang masih berlaku nih Bapak Ibu. Bapak Ibu yang belum punya NPWP, teman-teman di sini Bapak Ibu yang sudah terdaftar UMKM di Kota Tangerang, silakan daftar NPWP, pakai registration online, terus minta EVIN ke KPP masing-masing, baru tinggal buka DJP online-nya yang pasti. Bapak Ibu ya paling enggak punya email masing-masing, kalau punya Android kemungkinan udah punya email. Punya email masing-masing yang belum pernah digunakan di DJP online, terus ada nomor handphone juga yang belum digunakan di DJP online untuk sebagai dokumen-dokumen atau informasi data-data yang diperlukan saat daftar NPWP, saat pendaftaran EVIN. Sampai Juni 2021. Terus tentang risiko pemeriksaan pajak.
Pak Deden, Resikonya apa? Iya, Bu. saya Satu slide ingatkan lagi, Bu. waktu ya Pak ya. Iya, betul, Ya. Bu. Resiko pemeriksaan pajaknya apa sih gitu ya? Kan mungkin ya tidak sedikit UMKM yang berpikir, biarin aja, nggak perlu lapor pajak, biarin aja nggak punya NPWP, toh orang pajak nggak akan lihat. Jangan salah Bapak Ibu. Apalagi Bapak Ibu sekarang yang transaksinya, jualannya itu online. Misalnya ya, yang jualannya online, misalnya entah itu ke e-commerce, entah itu misalnya Bapak Ibu di Instagram, di Facebook, atau mungkin di WA gitu ya. Bapak Ibu tuh sebenarnya pemerintah tuh udah punya data Bapak Ibu, ya udah punya data Bapak Ibu. Misalnya tidak sedikit wajib pajak UMKM yang dapat surat cinta dari kantor pajak gitu ya, surat cinta bahwa diminta bayar pajak atau ditanya udah bayar pajak belum dari omsetnya. Tiba-tiba UMKM-nya bingung, lah kok saya ditagih bayar pajak oleh kantor pajak, dari mana datanya gitu kan. Padahal dari memang mungkin Bapak Ibu ada data jualan gitu ya, jualan di e-commerce, entah misalnya Shopee, Bukalapak, atau apapun gitu ya. Dan data Bapak Ibu itu sudah terikot di kantor pajak. Nah, makanya untuk menjadi wajib pajak patuh gampang sih tadi ya, Bapak Ibu tinggal daftar UMK, tinggal daftar NPWP, terus habis daftar NPWP minta EVIN. Nah, sekarang ngajuin insentif pajak yang tadi supaya Bapak Ibu nggak bayar yang 0,5%. Sekarang masih Juni, nggak tahu juga ya, kemungkinan kalau pandeminya masih berlangsung kemungkinan diperpanjang, tapi kepastiannya nanti nunggu Juni. Biasa pemerintah mengeluarkan keputusannya atau mengeluarkan keputusannya nanti setelah berakhir masa insentifnya itu. Nah, resikonya tadi ya, misalnya Bapak Ibu sudah daftar NPWP, Bapak Ibu udah ngajuin insentif, tapi Bapak Ibu nggak lapor realisasi. Kalau belum lapor realisasi, takutnya nanti Bapak Ibu justru ditagihkan PPh final. Karena kenapa? Kalau kita menggunakan insentif ya, Bapak Ibu ada kewajiban tadi lapor realisasi tiap bulan. Atau misalnya Bapak Ibu nggak lapor, atau Bapak Ibu misalnya nggak lapor NPWP tadi, kewajiban resikonya Bapak Ibu bisa di cross check ekualisasi dari aset pertambahan aset atas nama Bapak Ibu, atau Bapak Ibu udah punya NPWP tapi Bapak Ibu nggak lapor realisasi dan nggak lapor laporan UMKM di lampiran SPT tahunan gitu. Bapak Ibu bisa aja ditanya oleh kantor pajak atau ditagih pajak-pajak atas pertambahan aset, karena logikanya kalau aset Bapak Ibu nambah secara pribadi atau secara perusahaan, maka asumsinya Bapak Ibu ada nambah penghasilan kan. Nah, penghasilan ini udah dibayar pajak atau belum? Maka Bapak Ibu, kalau misalnya memang Bapak Ibu ada tambahan penghasilan seperti tadi, kalau memang penghasilannya masuk penghasilan final UMKM, ya lebih baik Bapak Ibu lapor UMKM-nya gitu ya, baik di SPT tahunan secara tahunan atau secara realisasi yang tadi jika menggunakan insentif COVID ini. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita bisa melanjutkan diskusi jika ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Terima kasih Bu Rina, terima kasih Bapak Ibu, selamat siang. Wah, terima kasih Pak Deden. Paparannya menarik nih kalau kita bicara pajak. Memang akuntansi dan pajak itu saudara kembar yang nggak bisa dipisahkan. Betul. Jadi udah ada pertanyaan nih Pak Deden. Saya coba bacakan ya dari Pak Dani Nurdiansyah. Usahanya adalah olahan duren, Pak. Wow, asik nih ya. Dana usaha saya masih dari dana pribadi. Saat ini saya sebagai driver online. Bagaimana penghitungan pajak secara penghasilannya itu tidak tetap. Jadi Pak Dani juga mengatakan patokannya dari mana? Dari hasil usaha atau hasil pendapatan? Karena beliau ada 2 usaha nih ya, gitu ya, olahan duren dan online tadi ya, driver online. Nah, itu mungkin itu dulu ya, Pak. Silakan. Oke, Pak Dani Nurdiansyah ya. Selamat siang Pak Dani. Alhamdulillah ya, usahanya banyak nih. Ada usaha olahan duren dan online. Kalau yang usaha, kalau di PP 23 2018 ini ya, kalau Pak Dani kan berarti kalau dari informasinya berarti pribadi ya Pak ya, wajib pajak pribadi Pak Dani nih. Kalau Pak Dani ada 2 usaha. Yang pertama usaha olahan duren dan yang kedua adalah online. Pak Dani sebenarnya bisa pertama adalah Pak Dani lihat NPWP Pak Dani. Kalau Pak Dani misalnya sudah punya NPWP,
Pak Dani ini masuk usahanya yang mana? Usaha utamanya Pak Dani itu yang mana? Kalau saya lihat selewat ya, kemungkinan usaha utama Pak Dani adalah usaha olahan durian yang jadi usahanya gitu ya. Sedangkan kalau online mungkin Pak Dani adalah kayak freelance atau tambahan dari di luar usaha pribadi gitu ya Pak. Patokan untuk hitung PP23, PPh finalnya ini Pak Dani hitung dari berapa omset dari olahan durian ini, usaha olahan durian per bulannya Pak Dani. Jadi misalnya Pak Dani, saya sebulan ini misalnya bulan Februari 2021, dari usaha olahan durian ini omset saya, jualan saya ya, omset itu berarti dari jualan bukan dari laba ya Pak. Misalnya jualan saya dari usaha olahan durian ini adalah 5 juta misalnya. Berarti patokan ini yang pakai PPh final 5 juta. Oke. Sedangkan terus kalau dari online gimana? Nah, online ini ada dua kategori nih Pak. Online ini apakah Pak Dani ini yang saya mobil-mobil sendiri, tapi saya sebagai mitra dari Grab atau Gojek. Ada juga yang Pak Dani ini pakai mobil yang punyanya Grab, kan gitu ya Pak ya? Gitu ya, ada yang pakai mobilnya Grab terus tapi saya jalan gitu ya, narik customer gitu. Nah, lihat posisinya Pak Dani, setahu saya sih, kalau misalnya punya mobil pribadi, tapi hanya mitra aja gitu ya, sama Gojek atau Grab-nya, jadi bukan mobilnya Grab, berarti punya usaha sendiri, itu juga seharusnya bisa dijadikan untuk UMKM ini. Ya, bisa jadi UMKM ini. Kalau memang kita punya mobilnya itu, misalnya, yang saya pakai, terus tapi juga ada dipakai untuk bisa dipakai untuk misalnya saudara saya pakai juga ada mobil yang lain untuk Grab juga gitu. Atau kalau misalnya posisi Pak Dani ini mobilnya hanya satu-satunya doang gitu ya, hanya satu aja ini dan saya buat sampingan penghematan saya, posisi untuk penghasilan yang ojek online ini adalah sebagai posisinya pekerjaan bebas Pak Dani. Pekerjaan bebas ini kalau lihat di ketentuannya itu nggak bisa dihitung untuk ngitung PPh final yang tadi. Jadi Pak Dani ada dua perhitungan untuk yang usaha olahan durian ini masuk ke PPh final karena memang benar-benar usaha, hitungannya dasarnya patokannya dari omset tiap bulan dikali 0,5% ya. Kalau misalnya Pak Dani belum pakai insentif, belum guna insentif berarti bayar 0,5%. Kalau pakai insentif Pak Dani nggak bayar, tapi Pak Dani lapor realisasi tiap bulan. Itu ya, lapornya tiap bulan juga, online juga. Terus gimana kalau yang penghasilan dari ojek online? Si ojek online ini karena pekerjaan bebas, Pak Dani hitung penghasilan Pak Dani tiap bulan berapa setahun, nanti dihitung setahun Pak. Dihitung setahun, terus dijumlahkan, dikurangi PTKP, seperti itu Pak Dani. Jadi ada dua nih, kalau yang penghasilan pekerjaan bebas karena tidak final berarti masuk pasal 17, berarti Pak Dani akan hitung berapa penghasilan setahun, terus dikurangi PTKP, baru dikali tarif. Itu ya Pak Dani ya. Sedangkan kalau untuk yang final ini, yang namanya final ya udah selesai. Tiap bulan doang bayar, kalau yang bayar lapornya tiap tahun, atau tiap bulan nggak bayar, tapi lapor realisasi pakai insentif dan lapor tiap tahun. Itu sih Pak Dani, cara ngitungnya seperti itu gitu, karena ada dua penghasilan. Begitu ya Pak Dani ya. Mudah-mudahan paham ya Pak Dani ya. Ya. Terima kasih Pak Deden paparannya. Mudah-mudahan Pak Dani jelas ya. Ini masih